wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sudah gak semangat bu, ngantuk bu. Mungkin pada ngantuk bu, juga ngantuk bu. Saya ulang lagi sekali lagi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gini boleh juga semangat melihatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sarih wa madadikal jarih wa jama'na bihi fi kulli atwarih wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man ghariba an sunnati falaysa minni, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di mana Allah menurunkan rahmatnya, di mana Allah menurunkan taufiknya, di mana Allah menurunkan hidayahnya untuk kita semua. Semoga kita yang hadir, yang duduk di tempat ini mendapatkan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram wal Muhtaram, Kiai kita Kiai Hasan Rasidi mata'anallahu fi kulli hayati, yang saya hormati, yang saya muliakan juga Al-Muhtaram wal Muhtaram Kiai Muhibbur Ridha mata'anallahu fi kulli hayati, dan kiai-kiai selainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kiai-kiai yang ada di tempat ini. Dan saya hormati juga para tamu hadirin wal hadirat di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sekalian. Saya mau ngasih tahu sedikit dulu bu. Sebelum saya mulai, saya mau ngasih tahu, saya tidak lancar bahasa Madura bu. Kata orang Madura tuh gereh. Tahu nih kula. Intinya kula pakai bahasa Indonesia kita nak pergi. Takut salah sebut bu, bahaya. Bahasa Madura ini salah sebut sedikit salah arti. Contohnya waktu saya cerita sedikit. Contohnya saya di pondok pesantren, awal mula saya ke pondok, awal mula saya ke Madura, saya itu di Kaltakal sama teman saya Habib juga. Beb, nanti kalau kiai nanya bila masuk ke kelas Beb, burik malam kiai. Oh kuat. Makanya harusnya beri malam, tapi ini burik malam kan. Ongkuan, bukan tuh yang bohong ini. Itu perkataan tidak bisa saya lupakan itu. Seumur hidup saya tidak akan saya lupakan. Burik dan beri. Jadi saya ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di mana Allah menurunkan rahmatnya, di mana Allah menurunkan ridha-Nya, di mana Allah menurunkan hidayahnya untuk kita semua. Kita duduk di tempat ini, kita hadir di tempat ini, kita diundang oleh Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di tempat ini, kita diundang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena kita untuk hadir di tempat ini berat bu. Berat pak untuk hadir di tempat ini. Karena apa? Karena undangan Nabi besar Muhammad, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di tempat ini. Allah mudahkan hati kita, Allah niatkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di tempat ini. Jauh-jauh pak datang tempat ini jalan kaki. Saya lihat tadi ada ibu-ibu lewat jalan kaki. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak mungkin hadir di tempat ini. Karena apa? Karena ganjaran orang yang hadir di majelis ilmu, hadir di tempat mulia yang di dalamnya disebut nama Allah, yang di dalamnya disebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang duduk, yang hadir di tempat ini mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, wala Rasul SAW, ghanimatu majaz zikri al-jannah. Ganjaran orang yang hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, itu akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini gampang mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala.
datang ke majelis ilmunya Allah, datang ke majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita duduk di sini, kumpul di sini untuk mendengarkan apa? Ceramah dari Kiai Hibur, Kiai Hasan. Tapi nama saya tak sebut, saya bukan ceramah, Pak. Saya tidak pandai ceramah, cuman tip-tip. Ya alhamdulillah, kita duduk di sini karena kita ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berkumpul di tempat ini melainkan Allah yang akan mempertemukan kita di tempat ini. Semoga kita yang hadir di tempat ini, kita juga akan berkumpul kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceramahnya tentang pernikahan, Pak, kan? Jadi saya ceramahnya tidak mau tegang-tegang. Kemarin saya diundang, Beb, pekerang Beb, keras Beb ceramah Beb. Saya bilang, kalau ceramah pekeras nih tentang malam pertama nih bahaya, Pak. Kalau pengantin baru nih harus lemah lembut, tak iya? Oh, anak bini, anak santri tak boleh tahu, Oke. Apa kata Gala Kiai Berizi Muhammad Fatullah? Wa ahrufun nikah ta'ati arba'ah wa kullu harfin jali ma'nan fasma'ah. فنعمتun wa karamatun wa i'anah wal haulil hayati mustabana. Apa kata Kiai Muhammad Berizi Muhammad Fatullah mengatakan apa? Wa ahlafun nikah ta'ati arba'ah. Huruf-huruf dari nikah itu ada 4, datang 4, yaitu wa kullu harfin jadi ma'na basma'ah. Dari setiap huruf itu ada arti masing-masing, Pak. Fani'matun, kenikmatan yang luar biasa. Nikmat apa? Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Nikmat yang akan dirasakan pengantin baru ini tidak akan dirasakan oleh jomblo-jomblo yang belum menikah. Engki. Makanya yang jomblo-jomblo ini cepat menikah. Tidak akan terasa. Panikmatun ini nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada pengantin baru. Bapak-bapak pengantin tua juga akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kata Kiai Berizi itu nikmat yang luar biasa yang tidak akan dirasakan oleh jomblo-jomblo. Makanya kita di tempat ini yang sudah menikah akan merasakan hal yang sama. Nikmat jalan-jalan, nikmat tidur Apollo, tidur ada temannya, duduk ada temannya, duduk santai ada yang buatin kopi. Yang kita ya Pak, ya pagi-pagi ada yang buatin kopi dah, Pak. Oke, Pak. Cuman gula belum, Pak. Karena gula jangan ngopi. Dan akan mendapatkan panikmatun di akhirat, dapat nikmat juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat yang begitu indah nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik yang masih mondok, semangat mondoknya biar dapat jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Ini saya keringatan, Pak, Bu. Keringatan saya ini pertama kali saya ceramah tentang menikah ini, Pak. Suntung saya sudah nikah. Tapi kalau nikah tentang ceramah tentang pernikahan ini rasanya mau nikah lagi. Minyak janda, Beb. Rasanya, tapi enggak dong. Saya ini setia insyaallah. Amin. Aminin dong. Amin. Ini video jangan sampai ketahuan istri saya ya. Karamatun, dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan apa? Kemuliaan kita selalu sudah menikah itu, apalagi di Madura ini. Di Madura ini kalau sudah menikah, pengantin baru itu waktu mau akad dia paling depan, gurunya di belakang. Yang kita pengantin itu kalau diarak-arak apa namanya? Diarak ya? Diarak-arak. Kalau pengantin itu di depan, gurunya di belakang. Yang kita kapan lagi sampai di depan guru? Makanya cepat menikah. Itulah karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ganjaran yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah menikah itu, sholat kita
iman kita itu jadi apa namanya, yang separuh jadi full. Solat kita itu akan mendapatkan ganjaran daripada orang yang belum menikah, ganjarannya 80 kata Rasulullah. 80 kali 70 kali lipat daripada orang yang belum menikah. Kalau orang sudah menikah, ganjaran solat 2 rakaatnya dapat 70, orang yang belum menikah cuma dapat 1. Makanya kalau kita mau ganjaran kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, menikahlah, tapi jangan terlalu muda. Yang masih mondok dulu, persemangat mondoknya. Yang masih belajar dulu, persemangat belajarnya. Kalau masalah bab cinta-cintaan nih, saya juga pernah merasakan dulu, bos. Kuan, kula pernah merasakan juga bab-bab tentang cinta ini. Kalau masalah cinta, kalau laki-laki ada ngomong sama seorang wanita, aku cinta ke Kak Kelek, engkau cinta ke Kak Kelek, bohong kalau tak dinikahin. Bohong kalau nggak dinikahin. Mari juga nak. Nah, makanya kalau ada laki-laki datang ke kita, seorang wanita ini, buat wanita ini, kalau ada laki-laki datang ke kita lewat WA, Assalamualaikum Ufti, jangan dibalas. Kenapa? Karena itu aduh, tak yakin rasanya. Oke, kenapa? Karena laki-laki itu benih menjelekkan laki-laki ya, biar ibu-ibu semangat dulu. Nanti perempuan kena lagi ya, dek. Laki-laki dulu dong, biar semangat adik-adiknya belajar. Nah, jadi kalau ada laki-laki datang, Lek, aku cinta dengan Lek. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya, kalau memang engkau kakek cintakan kok, Bang. Nah, campur-campur bahasa Melayu, campur-campur bahasa Madura, Bu ya. Tahu Bu ya? Nah, ini namanya kula tak biasa, Bu. Kula kalau ceramah pakai bahasa Indonesia terus. Jadi kalau ada laki-laki datang ngomong engkau cinta dengan Lek, tak usah dibalas. Kalau memang dibalasnya cuma gini balasannya. Kalau kakek memang cintakan kok, Bang, datang ke rumah, Bang, minta ke engkau. Daya, mintain ke yang sepuluh gula. Itu baru laki-laki yang mantap. Kalau laki-laki cuma chat doang, tak datang ke rumah, bohong. Bukan ubi, coy. Tenggang. Nah, bukan tenggeng. Biasa yang Madura ini bohong itu tenggeng. Salah nanti pikiran sampean, bahaya. Oke, makanya itu wa karamatun, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menikah malam ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pengantin malam ini mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah yang mana karamah ini belum bisa didapatkan orang yang belum menikah. Kenikmatan itu kenikmatan tidak bisa didapatkan kecuali setelah menikah. Wa'i'anah, dan terjaga, membantu, saling menolong. I'anah ini saling menolong, tolong menolong. Nah, misalkan tolong menolongnya apa? Tolong menolong, misalkan kita perlu tak ada PC, bisa minjam ke keluarga bini. Sebini butuh PC keluarganya, bisa butuh bantu dengan keluarga selaki. Itulah saling tolong menolong. Keluarga yang sakit bisa minta tolong sama ini tidak bisa yang ini menolong. Kita. Makanya menikah ini panikmatun wa karamatun wa i'anatun, pertolongan i'anah ini. Walahaul hayati mustabana, maka kehidupannya jelas. Kalau orang sudah menikah itu hidupnya jelas, Bu. Jelas, Pak. Kenapa? Karena sudah jelas, hidupnya sudah teratur, tidak aleng-leng berek temor. Kalau ke berek berarti beda alasan. Ke temor beda alasan. Kalau ki bujang, ki apa bahasa Madura nih? Kalau di Pontianak bujang, takutnya di sini beda. Lanceng. Nah, itulah bujang lanceng. Takutnya kalau keberek ke temor, nggak ada tujuan. Kita. Makanya menikah biar ada tujuan. Itulah lil hayatil mustabana. Makanya kehidupannya jelas. Hidupnya jelas sudah kalau sudah menikah ini. Keberek nanti ditanya, "Kemana, Bang?" Kita, Pak. Biasa nih bini ini keberek, "Kemana, Bang?" Suuzon tuh pikirannya. Tak ada kawin lagi, Bu.
tidak akan kawin lagi, tenang saja. Terkadang ibu-ibu ini, salah satunya lah ya istri saya pribadi. Benih saya menjadikan istri saya, namanya cinta. Kira? Namanya cinta pasti ditanya, tapi tidak usah terlaluan berlebihan begitu, deh. Tidak usah terlalu berlebihan nanyanya. Santai saja. Kemana bang? Ini nanya, kemana bang? Dari mana tadi? Itu tuh bahaya itu pertanyaannya. Makanya kalau sudah menikah, siap-siap ditanya, nak kemana bang? Mau kemana? Paham bu bahasa ibu? Takut saya ngomong-ngomong gini tak ada yang paham nih. Kita takutnya saya capek-capek keringatan keluar, ibu-ibu tak paham percuma juga. Bapak-bapak tak paham percuma juga. Paham. Saya capek-capek haus, saya mau minum dulu boleh bu? Boleh, silakan. Alasan bu. Mungkin haus pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Untung sudah ada airnya. Kalau nggak ada airnya disinggung dikit tadi. Nah, caranya kalau yang sudah menikah ini haruslah banyak-banyak kasih sayang sama istrinya. Istri itu diciptakan, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan, maka wasiatlah kepada wanita itu dengan sebaik-baiknya wasiat. Kalau ngomong sama wanita itu lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Fa'innal mar'ata khuliqat min dila'i a'wad, karena perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang paling bengkok. Wa in a'waja syai'an fi dila'i a'la. Sungguhnya tulang rusuk itu yang paling atas, yang paling bengkok itu yang paling atas, kata Rasulullah. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Maka apabila kita akan membenarkan dia akan patah. Kita meluruskan dia akan patah. Wa in lam tarakatahu lam yazal a'wad. Kalau kita biarkan juga dia tidak bengkok, tidak akan lurus. Makanya kalau perempuan, maksudnya apa? Maksudnya kita ini ngasih tahu perempuan lemah lembut. Kenapa? Kalau kita keras, dia lebih keras. Kalau kita terlalu lembut, kita diinjek. Bapak-bapak nih, buat bapak-bapak. Jadi ngasih tahu perempuan itu harus lemah lembut. Karena apa? Karena dia tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Jadi kalau kita memberitahu wanita, pelan-pelan saja, dengan hati, lemah lembut. Sayang, tak boleh kayak gitu sayang. Kalau gitu, yang tak boleh kayak gitu yang. Oh, makin panas dia bu. Makin panas dia pak. Ini buat ibu-ibu nih, sedikit nih. Kalau kita kasih tahu pelan-pelan, sayang, tidak boleh kayak gitu sayang. Nah, pasti dia nurut. Pelan-pelan insya Allah dia akan lurus. Kenapa? Karena begitulah wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, kalau cerita pengantin baru ini kentutnya bau nangka. Pengantin baru ini, buat kentut lagi le. Pengantin baru kalau sudah setahun pecong le. Beda kayak gitu bu. Banyak. Karena gula penghasilan dia bu, gula pengantin baru mas ibu. Kuat. Kalau pengantin baru ini apa-apa yang wangi le, sedap le. Kuat pak. Karena gula menghasilkan lagi yang. Pas setahun menikah dapat anak satu, waduh, cek betul oke le, loh le. Kuat pak. Kuat. Makanya kalau pengantin baru ini, masya Allah, sedap-sedap. Jalan aja terus, senang-senangin aja dulu. Pengantin baru namanya. Sudah anak satu agak ruwet. Sudah anak dua agak lebih ruwet. Anak tiga apalagi. Kalau kula anak masih satu bu, masih cerita nih. Anak kula masih satu, tapi istri ngomel tuh bu.
Karena kula duduk, kerjaan kula duduknya majelas ngopi, tak bantu jagain anak, wajar bu. Kula jelekkan diri kula tak apa pergi. Mana sampai pada tahu bu. Jadi kalau kita jadi seorang lelaki, bantu istri itu. Kalau tidak mau dia ngomel, bantu istri itu. Capek pak dia pak, capek dia. Dia ngurus anak, dia bersihin rumah, dia masak, dia nyapu, semuanya dia. Kita bu. Senang lah ibu nih. Agak dipuji dikit nih. Perempuan memang benar. Perempuan itu semua yang di rumah ini dia melakukan semuanya, dari pel ngepel, dari masak untuk kita, jaga anak. Itulah kehebatan wanita. Ini saya agak menaik-naikkan wanita titik. Mana ibu-ibu senang ke gula bu, daya. Kalau senang ke gula datang ke rumah bu. Oke. Mampir ke rumah pada istri gula. Benih ke gula bu, ke istri gula. Oke. Makanya itu kata Rasulullah, kata ulama ada perempuan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang seperti yang laki-laki. Aku pengen ikut berperang, kata perempuan ini. Apa kata jawaban Rasulullah? Ablir man lakiti minan nisa ana ta'ata zawji i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik wa qalilu min kunna min yaf'alu dzalik. Al hadis. Apa kata Rasulullah? Beritahu kepada teman-temanmu, kelompokmu, wahai ibu-ibu, sesungguhnya taat kepada suami, itu pahalanya lebih besar daripada berperang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bu, atau omongan suami bu, ikutin omongan suami bu. Apa namanya? Ikutin omongan suami, taat kepada suami. Suami ngajak sholat, ayo sholat deh, ayo. Iya bu, jangan ditentang suami bu. Suami jangan ditentang bu. Karena apa? Karena walaupun ibu berperang, pahalanya lebih besar kalau ibu taat kepada suami ibu. Nah, kalau ibu taat kepada suami ibu, insya Allah ganjarannya surga. Surganya apa? Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau perempuan taat sama suami saja cukup bu. Dia taat sama suami, sholat wajib, puasa, cukup sudah. Akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman 4 bu kewajiban wanita itu bu. Taat kepada suami, sholat 5 waktu, terus puasa, terus dia menjaga daripada kehormatan suaminya. Cukup 4 itu ibu pegang. Tapi jangan tak sholat bu. Sholat ada kewajibannya bu. Nah, cukup ikutin omongan suami, insya Allah suami itu tidak akan membawa kita ke jalan maksiat. Tapi kalau ada suami yang membawa kita ke jalan maksiat, tinggalkan bu. Nah, jadi kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, buat ibu-ibu nih ya, masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, toro omongan suami, ikuti omongan suami. Terkadang nih ibu-ibu ini banyaknya tidak mau nurung, tidak mau mengikuti omongan suaminya. Apa kata Rasulullah? Wa qalilun min kunna man yaf'al dzalik. Sedikit dari ibu-ibu ini mengikuti daripada hal seperti itu. Nah, makanya ini bukan saya ngomong bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit daripada ibu-ibu ini mengikuti omongan suaminya. Lebih senang berperang, cukuplah berperang dengan suaminya bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat bu? Masih. Kuliah tak semangat bu. Tadi sudah dijelaskan sama Kiai Hibur, panjang Kiai Hibur tuh, sampai batu tabrak marah batu, sampai batu tersepak bini yang pengantin baru nih, batu dimarahkan bu. Sudah dijelaskan semua sama Kiai Hibur, sama Kiai Hasan Rasidi. Saya ini tidak perlu panjang-panjang sebenarnya bu. Takut ibu-ibu leso, sudah malam ini. Nah, sudah 25 menit. Saya tadi janjinya sama Kiai Hibur 10 menit sampai 20 menit Kiai. Ini alhamdulillah lebih 5 menit. Lanjut apa lanjut? Qala Sufyan Al-Sawri mengatakan man tazawwaja faqad raqiba bah fa in wulidahu faqad kusira bihi.
Kalau orang pengantin ini menikah ini seperti nompak perahu, Bu. Terkadang bagus, tompakannya bagus. Kalau beda ombak, ya goyang. Begitulah pernikahan seperti itu, Bu. Sepertinya contoh naik perahu, ada ombak, ada angin kencang. Begitu juga rumah tangga, Bu. Terkadang adem, ayem, nyaman. Terkadang ada masalah, titik-titik itu. Ada masalah buat atokar sikit-sikit. Nah, kalau kita atokar sama suami, kalau pengantin baru nih ada atokar titik-titik itu adalah bumbu-bumbu pernikahan. Itu adalah bumbu-bumbu kasih sayang. Jadi kalau ibu-ibu kalau ada atokar sama suaminya, itu adalah bumbu-bumbu kasih sayang. Tapi bukan suami mau nikah dua. Saya Bu, ya bukan masalah tentang laki nikah dua, bukan. Tapi masalah yang lain dari itu. Kalau nikah dua bahaya, Bu. Engkau pun atau kau pun istri gue kalau nikah dua. Tapi kalau beda tak apa-apa, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kalau kita menikah ini seperti nompak kapal. Kalau kita sudah nompak kapal, gimana rasanya, Bu, nompak kapal, Bu? Pernah naik kapal, Bu? Masa? Pernah naik kapal gak? Pernah. Oh iya, rasanya gimana? Ada yang mabuk, ada yang apa. Kalau kita ada masalah, kita dalam kapal goyang-goyang, kita loncat, kita bisa mati. Kita begitu juga rumah tangga. Kalau kita ada masalah di rumah tangga, jangan kita lompat dari perahunya, jangan kita lari dari masalah itu, tapi kita selesaikan masalah itu. Gimana caranya menyelesaikan masalah itu? Dengan pikiran apa? Dengan pikiran dingin, dengan apa namanya, cetak dingin. Kalau bahasa Indonesia itu kepala dingin. Kalau di sini bahasa itu bahaya, Bu. Saya takut salah, maka saya bahasa Indonesia, bahasa kepala. Cetak kata yang Madura ya. Karena kalau Pontianak ini agak kasar sedikit, Bu. Bahasanya hilang kepalanya, tinggal itunya, Bu. Jadi kalau bahasa Madura bahaya, kasar katanya. Jadi kalau kita punya masalah di rumah tangga kita, jangan pernah kita lompat dari kapal itu, tapi kita lewati pelan-pelan. Gimana caranya kita melewati? Dengan kita rayu, dengan kita abaikin, dengan hati yang lapang dada, dengan pikiran yang dingin. Kalau kita panas sama panas, kalau istri jadi api, laki-laki jadi air. Kalau laki-laki jadi api, perempuan jadi air. Yang kita gini. Seperti itulah menikah, Bu. Kalau kita api lawan api, habis rumah kobong, Bu. Rumah terbakar. Kalau api lawan api. Tapi kalau api lawan air, insya Allah redam hatinya. Kalau ibu-ibu marah, bahasa Pontianak ini beleter, Bu. Kalau di sini tak tahu saya. Bahasanya itu abang marah-marah terus lah, ngedumel kata orang Jakarta itu. Tak tahu bahasa Maduranya, Bu. Intinya kalau perempuan itu marah, kita jadi laki-laki ini menenangkan hatinya. Kita pelan-pelan ngomong sama dia, kenapa sayangku? Mungkin kalau pengantin sayangku, Bu. Mungkin kula pun sampai sekarang manggil sayangku. Mana tetap romantis. Ibu-ibu yang tua-tua pun panggil sayangku, tak apa-apa, Bu. Saya cuman agak enek aja dengarnya, Bu. Cuman agak tak sedap aja dengarnya. Tak sayang dia. Gila tua. Kalau ki muda panggil sayang-sayang tak jadi masalah. Panggil sayang-sayang. Kenapa? Karena kalau kita panggil sayang itu membuktikan salah satu cinta kita dengan istri kita. Sayang-sayang, kalau udah tua, sayang-sayang. Tak mungkin yang tua tuh manggil sayang, jarang saya dengar. Saya pribadi mendengar yang sudah tua nih manggil sayang-sayang, tak pernah, Bu. Misalkan namanya Pak Ima, Mama, belikan air, Ma. Jarang. Kalau kita ngantin baru, sayang, beli ayah. Kita yang Bu. Oke. Makanya dari itu kalau pernikahan ini kita harus semoga yang nikah ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi saya baca di atas itu dua hati satu tujuan. Maksudnya apa? Dua hati yang bergabung menjadi satu karena cinta. Satu tujuan apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hati, dua hati satu tujuan tidak akan dirasakan orang-orang yang belum pernah menikah. Jadi yang belum nikah
belajar benar-benar. Kan banyak santri nih. Kalau orang luar, orang kampung sedap nganunya Bu. Karena santri saya bergetar Bu, deg-degan jantung saya soalnya Bu. Maka saya banyak nengok ibu-ibu sebelah sini daripada sebelah sini kan. Takut kesokan Bu daya. Tak apa, Beb. Jadi kula minta maaf nyoon sepora nah kula Bu. Kalau apabila ada kata-kata sesalah bapak-bapak, apabila ada kata sesalah nyoon sepora kula lagi kula tak bisa panjang-panjang. Karena apa? Karena istri tibian di rumah. Angki istri kula beniring Madura Bu. Istri kula yang Palembang, jadi belum paham bahasa Madura. Jadi kula takut dia tibian di rumah Bu. Takut ada seganggu Bu. Iya rengi lah iya. Jadi kula kepikiran anak kula kecil Bu kayak gini. Jadi kepikiran kula. Jadi seporana seteja bapak-bapak sebeda-beba, ibu-ibu sebeda-beba di samping kanan samping kiri seporana kula lagi. Apabila ada salah kata, hilap, ini kula ceramah ini bismillah aja Bu. Karena kula tidak pernah ceramah tentang manten Bu. Kalau ceramah tentang orang mati sering Bu. Mungkin orang undang-undang kula tentang orang mati macam kula nak orang mati Bu. Mungkin. Ini tanggal 12 nanti ini kula undangan tentang orang mati Bu. Ini pertama kali tentang orang manten. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Bu, bisa ngocol titik-titik itu. Alhamdulillah. Semoga pengantinnya menjadi pengantin sakinah, mawaddah warahmah. Amin, amin. Dan yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan segala urusannya, dan tekak hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yarifa'in amahu wa yukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kathiral jud, ya wafi'al ata, ya khafi lutfi, ya jamila sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa arda' ali sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tadrika ahla ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahib kull farid wa ya mughni kull fakir wa ya muqawwi kull dha'if wa ya ma'mana kull makhib yassir alaina kull asir fataysi asir alayka yasir. Allahumma ya man yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Allah, wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjinna mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'akin la tanam wa qnubna bikanabika alladhi la yughab wa arhamna bi alaina bala nahliku anta thiqatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwa inda al hisab wa amana min al azab wa nasiban min al jannah warzuqna nazra ila wajhika al karim ya Allah, warzuqna nazra ila wajhika al karim ya Allah, warzuqna nazra ila wajhika al karim ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.